matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Apa kabar hari ini? Terbaik. Puji Tuhan kalau ternyata kabar anak-anak baik, Pak Guru juga kabarnya selalu baik. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama, tapi sebelum kita belajar bersama, Pak Guru persilahkan Deksi untuk memimpin kita di dalam doa. Silahkan Deksi. Dan janganlah memakan kiranya pencobaan, tetapi lepaskan daripadanya. Karena kami mempunyai kerajaan kuasa dan penjelasan selamanya. Amin. Sebagai wujud cinta kita terhadap nusa dan bangsa, kita bernyanyi bersama dengan Garuda Pancasila. Coba anak-anak berdiri, silakan berdiri. Siap. Baik, silakan duduk kembali. Ya, kita absen dulu ya. Pak Guru absen. Yang pertama, Joni. Absen. Arni. Semua hadir. Semua hadir. Baik, terima kasih. Anak-anak, silakan baca. Selesai, kira anak-anak masih ingat pelajaran kemarin kok? Masih. Ya, pelajaran kemarin tentang apa? Kita belajar tentang apa? Baik, baik. Pagi ini kita masih ada dalam materi tersebut, yakni cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, Pak Guru ingin menayangkan sebuah video. Anak-anak silakan mengikutinya. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatannya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai rambut-rambut halus yang tajam. Rambut yang tajam terdapat pada batang. Rambut tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar,
batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung, misalnya pakis. Yang ketiga, tumbuhan xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya. Adalah tentang cara tumbuhan beradaptasi. Setelah anak-anak mengamati video tadi, anak-anak perhatikan yang ada dalam slide. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yakni harus mampu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang berikut harus mampu menganalisis informasi penting dan berbicara menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana isi teks proklamasi kemerdekaan. Artinya, pada kegiatan hari ini kita harus menyelesaikan dua mata pelajaran. Mata pelajaran IPA dan mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam tema persatuan dalam perbedaan. Ya, Pak Guru akan membagikan kamu ke dalam 3 kelompok, dan di sini sudah ada 3 kelompok yang sudah duduk. Nanti 3 kelompok ini harus mampu menjawab sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni harus mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri. Di depan sini sudah ada tumbuhan yang anak-anak bawa dari rumah. Tumbuhan ini nantinya anak-anak perhatikan. Mengikuti materi ini, tadi Pak Guru sudah tayangkan dalam video. Setelah anak-anak mengamati media yang Pak Guru tayangkan ini, anak-anak harus menganalisis di dalam kelompok berdasarkan tumbuhan yang sudah dibawa dari rumah sebagai media nyata bagi anak-anak. Jadi anak-anak bisa menganalisis dan membuatnya dalam peta pikiran. Guru bagi lembaran ini untuk kamu kerja secara kelompok. Itu adalah kelompok 1. Pak Guru beri nama kelompok xerophyt. Ini kelompok 2. Pak Guru beri nama kelompok hygrophit. Dan yang ini kelompok hydrophyt. Ya, Pak Guru lebih dulu dari kelompok hydrophyt. Yang berikut ini kelompok xerophyt. Silakan bekerja sama. Ya. Sebelum bekerja, Pak Guru sampaikan begini. Nanti anak-anak setelah tuangkan berdasarkan peta pikiran dari anak-anak, berdasarkan hasil analisis, yang anak-anak identifikasi pada ini tanaman ini, anak-anak nanti maju ke depan untuk presentasi. Salah satu teman maju untuk presentasi. Bisa? Bisa. Jawab serentak. Bisa? Bisa. Oke, silakan bekerja. Pak Guru beri waktu 5 menit bekerja. Silakan.
oh ini daunnya, ini kan tumbuhan higrofit. Nah, oh ini daunnya apa, tipis atau tebal? Nah, boleh isi daunnya tipis. Dan berikut dia memiliki apa, batang atau kecil. Nah, yang berikut dia hidupnya di tanah kering atau tanah lembab atau tanah yang rajin. Boleh tuangkan. Baik, anak-anak, waktunya selesai. Pak Guru meminta lebih dulu dari kelompok 3. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang maju untuk presentasi, silakan. Oh ya, Nenci, silakan Nenci. Baik, Pak Guru dan teman-teman, atas waktunya kami membacakan hasil presentasi kami dari kelompok kami. Hasil diskusi kami. Hasil diskusi pengetahuan selektif. 2. Tempat hidupnya di tanah yang kering. 3. Bentuk adaptasinya, kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri terhadap lingkungan. 4. Bentuk adaptasinya untuk mempertahankan hidupnya. 5. Tujuan adaptasinya untuk menyelesaikan diri terhadap lingkungan. 6. Nama tumbuhan benar. 7. Tempat hidupnya di tanah. Ya. Oke, silakan kelompok 1 tanggapi. Tumbuhan bernaga itu mungkin hidupnya di mana, silakan tanya ke teman yang presentasi. Terus sejenak. Kuat. Nama tumbuh berdasarkan xerofit. Masuk ke tangan. 2. Tempat hidupnya di tanah yang kering. Oke, silakan. Yang menanggapi adalah dari kelompok 1, kelompok xerofit. Silakan. Kelompok xerofit silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3, kelompok xerofit. Silakan. Reti, silakan dengan teman-teman. Baik, Guru, kami di kelompok 3 kami tidak bersuara. Oh ya, dari kelompok 1 mereka punya tanggapan adalah mereka tidak mendengar suara yang dikeluarkan, suara bacaan dari Nenci. Berarti Nenci harus mengulangi hasil diskusinya. Silakan Nenci, baca kuat, Nomor 1. baca volume tinggi. Nomor 1, nama tumbuhan xerofit. Nomor 2, tempat hidupnya di tanah yang kering. Nomor 3, bentuk adaptasinya, kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Ya, baik. Silakan dari kelompok 2, kelompok higrofit menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Tolong menganalisis tentang tumbuhan yang mati di atas meja. Ya, Pak Guru ulangi tanggapan dari kelompok 2. Mereka menanggapi bahwa yang harus kelompok 3 amati dan analisis itu adalah sesuai dengan tumbuhan yang disiapkan, sesuai dengan media yang disiapkan di atas meja. Jadi silakan kesempatan dulu kembali untuk kelompok yang lain. Nanti tolong perbaiki ya Nancy. Nah, kelompok 3 perbaiki nanti dikasih waktu untuk
presentasi ulang. Silahkan Nancy mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Baca dengan suara yang keras ya, Reti. Baik, Pak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah hasil diskusi kelompok. Kami. Peta pikiran kami adalah sebagai berikut. Tanaman yang kami amati adalah tanam pohon buah nangka dan kaktus. Tempat hidupnya di daerah yang kering dan kekurangan air. Bentuk adaptasinya xerofil. Bentuk adaptasinya daun yang tebal, luas dan sempit. Bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Tujuan adaptasinya mengurangi penguapan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ada di kelompok 1 karena mereka luar biasa. Silakan. Ya. Kesempatan diberikan ke kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 1. Silakan. Lebih dulu dari kelompok 3. Silakan tanggapi. Kira-kira mereka punya presentasi itu bagus atau tidak, kurangnya di mana, silakan. Oke, dari kelompok 3 tidak ada tanggapan, silakan kelompok 2 berikan tanggapan ke kelompok 1 berdasarkan mereka punya presentasi. Apakah masih kurang atau pas? Silakan. Silakan. Oh ya, dari kelompok 2 juga mereka mengatakan bahwa pas. Silakan, berarti dulu kembali kita beri tepuk tangan lagi untuk berikut kelompok 2. Persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, Pak Guru dan teman-teman, berikut hasil diskusi kelompok 2. Nama tumbuhan hidrofil. Tempat hidupnya tumbuhan ini yang bertahan hidup di lingkungan yang mati adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan ini yang bertahan hidup di lingkungan di tanah yang lembab. Bentuk adaptasi memiliki daun yang tipis dan lebar. Tujuan adaptasi untuk bertahan hidup. Silakan teman-teman silakan anak-anak dari kelompok 1 menanggapi hasil diskusi dari teman kamu kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 tidak ingin tanggapi. Ya, kita beri tepuk tangan untuk ya, baik. Karena anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat bagus, luar biasa. Jadi tadi itu tidak ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Mereka tidak menanggapi teman di kelompok 1. Maka kesempatan diberikan kepada kelompok 3 untuk
mempresentasikan ulang hasil diskusi mereka, karena tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi bahwa mereka saat menganalisis tumbuhan yang ada itu tidak sesuai. Silakan Nancy. Baik Pak Guru dan teman-teman, kami membacakan hasil diskusi kami. Yang kami amati adalah tumbuhan hidrofit. Contohnya selada air. Tempat hidupnya di lingkungan air. Bentuk adaptasinya memiliki batang kecil dan daun yang tipis dan terampung di atas air. Tujuan adaptasinya untuk bertahan hidup di air lingkungan. Silakan duduk Nancy. Ya. Oke. Baik anak-anak, setelah anak-anak presentasikan hasil diskusinya, Pak Guru tahu bahwa ternyata anak-anak belajar di rumah dan belajar di lingkungan sekolah luar biasa. Pertama itu Pak Guru kasih tahu bahwa dari 3 jenis adaptasi ini, ada adaptasi tumbuhan xerofit, ada adaptasi tumbuhan higrofit, ada adaptasi tumbuhan hidrofit. Nah, dari ketiga jenis adaptasi ini ada lagi masing-masing punya ciri khusus tersendiri. Pak Guru contohkan seperti tumbuhan xerofit ini. Tumbuhan xerofit ini dicontohkan seperti ini adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus ini dia memiliki duri, lalu memiliki daun yang tebal. Di dalam daun yang tebal ini memiliki cairan kental. Tanaman ini tumbuh di lingkungan yang sangat kekurangan air. Contoh yang kita lihat di lingkungan rumah itu ada di tanah bebatuan dan juga di tanah yang seperti pegunungan biasanya tumbuh tanaman ini, atau di tanah yang di situ terdapat banyak pasir, tanaman ini tumbuh di situ. Dia juga dari tanaman kaktus ini memiliki akar yang panjang. Tujuan dari akar yang panjang itu untuk mencari sumber air. Nah, ini yang perlu anak-anak tahu. Ya, itu Pak Guru contohkan tentang tumbuhan xerofit. Adapun tumbuhan higrofit, tadi anak-anak mengamati tentang tumbuhan higrofit itu contohnya seperti ini tumbuhan paku. Selain tumbuhan paku ada tumbuhan talas, tumbuhan keladi, ada juga lumut. Nah, pada prinsipnya tumbuhan-tumbuhan ini menyukai tanah yang lembab, tempat-tempat yang lembab. Kita lihat di tembok biasanya seperti pada musim hujan banyak lumut yang tumbuh. Nah, kenapa banyak lumut yang tumbuh? Karena di situ tembok itu lembab, maka tumbuhan itu hidup di tempat yang lembab tersebut. Lalu yang berikut, ini tentang tumbuhan adaptasi tumbuhan higrofit. Yang berikutnya lagi adaptasi tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit ini kita tahu bahwa tumbuhan itu hidup di air. Ini anak-anak bawa ini ternyata ini daun selada.
daun selada ini kan ambilnya dari air. Dia tidak bisa hidup di tanah yang lembab atau tidak bisa hidup di tanah yang kering. Hanya boleh di dalam tanah, tapi tanah itu ditutupi dengan atau dipenuhi dengan air. Maka dia dikategorikan mampu bertahan hidup di atas permukaan air. Selain daun selada ada eceng gondok, ada tumbuhan kangkung, masih ada contoh-contoh yang lain. Nah, itu yang perlu anak-anak harus ingat. Yang berikut, Pak Guru ingin bertanya, kira-kira bagaimana? Apakah setelah Pak Guru jelaskan tentang materi adaptasi tumbuhan hari ini, anak-anak paham kok? Paham. Betul paham? Betul. Ya, kalau benar-benar paham, berarti Pak Guru akan berikan lembar kerja untuk anak-anak masing-masing kerjakan sendiri. Anak-anak kerjakan sendiri. Bukan lagi kerjakan secara kelompok, tapi kerjakan sendiri. Nanti setelah kerjakan, Pak Guru ambil itu sebagai jawaban untuk Pak Guru input nilai. Pak Guru input nilai. Pak Guru bagikan ini dikerjakan secara individu, bukan kelompok. Dikerjakan secara individu. Waktu mengerjakan lembar kerja siswa itu sudah selesai. Silakan kumpul hasilnya. Pak Guru ambil. Silakan. Ini, ya. Silakan Pak Guru ambil. Ya, bagus. Waktunya selesai, waktunya selesai, waktunya selesai, waktunya selesai. Ya, Pak Guru ambil. Sudah habis kerja. Ini kumpulkan. Ya, baik. Silakan. Ya, ini kumpulkan. Ya, yang berikut kumpulkan. Ya. Anak-anak, kita waktu istirahatnya kita tidak istirahat, kita lanjut materi kita supaya habis. Besok itu kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya di pelajaran keempat dalam tema yang sama, tapi mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu tentunya yang berjuang juga bukan cuma tumbuhan, yang berjuang untuk bertahan hidup bukan cuma terdapat pada tumbuhan, tapi bangsa Indonesia juga berjuang untuk mempertahankan diri dari penjajahan negara lain. Bangsa Indonesia juga memiliki perjuangan untuk bertahan terhadap penjajahan dari bangsa lain. Oleh karena itu kita akan masuk dalam materi berikut, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum anak-anak
menganalisis informasi penting sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ingin menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak mengikutinya pada tayangan slide. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashimaida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, pada 23 Maret 1809. Selanjutnya, Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Itulah tadi beberapa tokoh yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Kamu bisa menambahkan tokoh-tokoh lain dengan mencarinya di buku perpustakaan, internet, dan sumber informasi lainnya. Ya, baik, anak-anak sudah mengikuti video yang Pak Guru sudah tayangkan melalui slide. Nah, sekarang suruhan yang ada untuk anak-anak, tolong lihat buku. Tolong lihat buku siswa. Tolong lihat buku siswa. Silakan buka halaman 23. Buku siswa halaman 23. Ya, kita disuruh untuk membuat peta pikiran berdasarkan analisis masing-masing. Membuat peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kamu membuat peta pikiran, anak-anak membuat peta pikiran dengan kata tanya yang sudah ada 6 kata tanya. Kata tanya itu dibuat berdasarkan teks yang anak-anak baca nanti. Teks proklamasi. Teks proklamasi yang ada. Dan juga bacaan yang terdapat dalam halaman 22, halaman 23. Nah, ini Pak Guru ada pegang lembaran kerja, dan lembar kerja ini nanti
anak-anak harus mampu untuk berdiskusi. Dalam diskusi itu berarti anak-anak harus mampu menganalisis itu kata tadi, itu mampu membuat kata tadi berdasarkan anak-anak punya analisis pikiran sendiri. Nah, berdasarkan anak-anak punya peta pikiran sendiri, anak-anak tulis dan nanti dari setiap kelompok maju lagi untuk presentasi. Silakan Pak Guru langsung bagikan lembar kerja ini kegiatan 2. Ini juga silakan buat dalam peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan. Mohon cerah ya. Waktu diskusinya selesai, Pak Guru ambil hasil diskusinya. Silakan hasil diskusi kelompok ini kasih kunci. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang nanti mempresentasikan hasil diskusi kita lebih dulu daripada kelompok 1. Kelompok 1 silakan ambil hasil diskusinya di sini. Ya, silakan berhenti. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Peta pikiran kami adalah sebagai berikut. Nomor 1, apa isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nomor 2, mengapa teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan? Nomor 3, siapa yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nomor 4, kapan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan? Nomor 5, di mana teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan? Nomor 6, bagaimana teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan? Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tidak ada tanggapan, Pak Guru kembalikan, nanti kita berkembang di lembar kerja individu. Silakan. Nanti sebentar kita masing-masing harus kerja individu. Silakan maju berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan kelompok 2. Baik Pak Guru dan teman-teman, berikut ini hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? 2. Di mana teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan? 3. Kapan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, maju lagi kelompok 3. Ya. Baik Pak Guru dan teman-teman, kami membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? 2. Mengapa isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
menyusun konsep teks proklamasi. Kapan isi teks proklamasi dibacakan? 5. Di mana isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? 6. Bagaimana isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, kita beri tepuk tangan untuk akan kembali. Terima kasih Pak Guru tidak dari anak-anak waktu untuk memberikan tanggapan. Tapi kita akan berkembang nanti di lembar kerja anak-anak masing-masing individu. Paham kok Pak Guru ngomong? Paham? Maksudnya nanti sebentar kita kerja masing-masing. Kita sudah berhasil kerja secara kelompok, maka nanti kerja masing-masing rambu-rambunya adalah berdasarkan hasil kerja kelompok. Mengerti kok? Ya. Bagian itu silakan kerja masing-masing. Silakan kerja masing-masing. Adapun soalnya di dalam buku. Di halaman 24 itu merupakan soal. Soal itu juga dalam bentuk tanda pikiran masing-masing anak-anak. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Waktunya selesai, silakan anak-anak kumpul lembar kerja masing-masing. Silakan Pak Guru ambil. Kumpul. Silakan kumpul. Waktunya selesai. Ya. Silakan. Ya. Ini ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, materi hari ini cukup padat. Pak Guru ingin tahu bagaimana hari ini anak-anak kira-kira materi yang Pak Guru kasih, Pak Guru berikan, tidak mengertinya di mana. Kira-kira materi yang Pak Guru berikan tuh tidak mengertinya di mana? Mesti. Kira-kira materi yang Pak Guru kasih, Pak Guru berikan ini tidak mengertinya di mana? Nah, mengerti. Nah, kalau mengerti, sekarang Pak Guru mau tanya. Kira-kira naskah teks proklamasi dirumuskan di mana? Dirumuskan di mana? Ya? Berarti anak-anak
Coba siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, Riti coba jawab. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Riti. Tadi Pak Guru tanya Gusti, Pak Guru bilang mengerti, Gusti bilang mengerti. Dan tahunya masih ada soal yang belum bisa dijawab dengan benar oleh Gusti. Karena apa? Saat Pak Guru jelaskan anak kerja, diskusi, dia bermain. Dia ganggu teman lain. Yang berikut, itu tentang naskah teks proklamasi. Kalau materi tentang tumbuhan beradaptasi kira-kira mengerti atau tidak? Mengerti atau tidak? Ya, Pak Guru, saya ingin bertanya, bagaimana contoh tumbuhan xerophyt itu seperti apa? Contoh tumbuhan xerophyt itu seperti apa? Coba, Gerald. Ya, contoh tumbuhan xerophyt itu seperti apa? Lidah buaya. Nenci, selain lidah buaya apa? Ya, tumbuhan kaktus. Yang berikut, Reno, contoh tumbuhan xerophyt itu seperti apa? Sudah ada kaktus, sudah ada lidah buaya, apa lagi? Cepat lupa. Coba, Devi. Pohon buah naga. Yang berikut, sekarang Pak Guru mau tanya lagi, contoh tumbuhan hidrofit seperti apa? Ya, ya, jenis adaptasinya di mana? Air. Ya, bagus, jenis adaptasinya di air. Berarti ada tanaman, contohnya seperti tanaman kangkung, apalagi? Air. Yang berikut apa lagi? Bunga teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Itu tentang tumbuhan hidrofit. Yang berikut tentang tumbuhan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit itu seperti apa? Geladi. Tumbuhan pakis. Ya. Terima kasih Pak Guru menganggap bahwa materi hari ini anak-anak cukup paham. Cukup paham? Ya. Baik, berarti Pak Guru punya harapan nantinya saat kita ulangan tidak ada yang nanti mengulang di materi ini. Paham kok? Paham. Saat kita ulangan, saat kita anak-anak kerjakan soal tidak ada yang mengulang karena belum paham tentang materi ini. Ya. Sudah waktunya untuk kita pulang. Pak Guru berterima kasih untuk hari ini. Walaupun anak-anak tidak diberikan waktu untuk istirahat, tapi anak-anak cukup antusias untuk mengikuti pelajaran hari ini, mengerjakan seluruh tugas secara kelompok maupun secara individu sudah berhasil kerjakan. Sebelum kita pulang, Pak Guru ingin kita menyanyi lagu nasional. Satu lagu nasional itu tentang Apuse. Tahu itu lagu kok? Tahu. Ya, silakan berdiri, kita sambil tepuk tangan. Ya. Siap, Pak Guru hitung 1, 2, 3, kita rame-rame nyanyi. 1, 2, 3.
berdoa bersama sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita belajar hari ini, kita dilindungi, kita diberkati, kita mendapat kesehatan yang luar biasa. Oleh karena itu, perhatikan sini. Pak Guru ajak kita berdoa, dan tadi pagi kita berdoa, kita dipimpin oleh siapa tadi pagi? Oleh Riksi. Maka saatnya kita pulang, kita dipimpin oleh seorang anak laki-laki. Pak Guru minta satu orang berdoa, anak laki-laki berdoa. Ya Kak, silakan ya Kak. Berdoa kuat ya Kak. Terima kasih ya Kak, silakan kembali. Baik, saatnya kita pulang. Dan besok kita kembali, kita belajar seperti hari ini kita belajar. Silakan. Kita kelas ya. Selamat siang.